Anda, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan maksus hari Ahad ini, marilah kita akan membacakan susunan acara bagaimana yang akan kita lakukan nanti. Adapun susunan acara pertama akan ada sambutan dari Ketua Yayasan, dan ini akan dibawakan oleh Bapak Fajar Aulia. Kemudian susunan acara berikutnya pengantar dan penjelasan pelaksanaan teknis terapis pada pagi hari ini, yang itu akan dibawakan oleh Bapak Sunardi sebagai Ketua Aksindo. Dan setelah itu nanti sambutan akan ditutup dengan ditandai akan dimulainya kegiatan terapis di pagi hari ini. Dan untuk sambutan pertama, sambutan dari Yayasan Majelis Iman Amal Soleh, dalam hal ini sambutan akan dibawakan oleh Bapak Fajar Aulia. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan Islam kepada kita. Semoga nikmat iman dan Islam ini terus Allah berikan kepada kita bawa sampai akhir daripada kita meninggalkan dunia dengan membawa kalimat iman la ilaha illallah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Allah ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin istawa 'ala al-'arsy. Ma lakum min dunihi waliyyun wa la shafi'un afala tadhakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pripun kabare? Kados pundi pawartosipun Bapak Ibu sedaya? Sehat ya? Menawi sehat, kenging napa dinten menika sami rawuh ten mriki. Mboten napa nggih. Karena ingin terapi itu tidak harus sakit. Karena ingin belajar itu tidak harus bodoh dulu. Tapi kita merasa semuanya bodoh. Nggih, baru mulai Pak. Nggih. Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup kita, terutamanya adalah kualitas iman dan amal soleh ya, majelis iman dan amal soleh. Ini setiap peluang kebaikan maka kita ambil sebagai orang yang beriman. Tadi yang bapak-bapak, ibu-ibu maaf ya. Kemana ini? Kalau naik motor juga agak modal pikir suka kesemutan ini. Iya. Baru gitu biasa. Nah ini ya. Ini bekam atau bekam itu tidak harus profesional ternyata. Makanya apa? Karena saya pernah ngajari anak saya, ayo no bekam enak. Tapi itu soalnya sih orang enak. Cek arah-arah, cekit itu kayak enak. Prinsipnya itu berbekam. Kapan kita profesional kan itu tadi disebut ganggang Fajar, yaitu jam terbang. Sebagaimana kita dakwah menyampaikan ini, saisone itu harus disampaikan. Nanti penyampainya bagus dan tidak ya, itu jam terbang semakin menguasai kan. Bekam itu sederhana, prinsipnya dia mengeluarkan darah kotor. Sunnah ini disampaikan ya ketika Rasulullah Isra Mi'raj ya, diperintahkan atau disuruh untuk berbekam, umatnya untuk berbekam. Maka ketika kita menyebutkan tipu nabawi, maka yang
yang paling identik kemudian ada bekam ini, kemudian hebat dan lain-lain, dan lain-lainnya Ibu Nabawi. Naik motor. Kemudian standar dulu, standar yang harus dipakai oleh pembekam. Paling tidak pembekam itu memakai masker. Memakai masker. Nanti saya kalau sembrono dipakai Pak Ari. Pak Ari ini beliau adalah di dunia kesehatan. Kalau saya rada rahasia sedikit. Pakai masker standarnya. Apa maksudnya? Dia supaya tidak terkontaminasi dengan darah pasien ya. Darah baik, darah kotor, darah bersih itu tidak layak untuk kemudian masuk ke mukosa pernapasan kita. Maka memakai masker. Bisa diberi tambahan dengan minyak kayu putih dan sebagainya supaya lebih longgar, lebih enak ya. Kemudian memakai sarung tangan latex ya, supaya nanti steril. Tidak kulit, tidak sentuh, tidak terkontaminasi dengan darah, keringat dan sebagainya. Memakai ini. Kemudian posisinya enak. Posisi orang yang dibekam itu bisa dengan duduk ya, bisa dengan tiduran atau di kursi ya, membelakangi pembekam kan itu posisinya. Kemudian bahwasanya bekam ini nanti tergantung keluhannya. Ada titik yang disunahkan, nomor 1 misalnya di sini, di puncak ini memumuhit ya namanya. Ini adalah nomor 1, kualitas nomor 1 di sini. Kemudian yang kedua adalah al-kahil. Ini kualitasnya ya di bawahnya, bisa nomor 2 atau selanjutnya. Katipain dan sebagainya. Nanti ada 10 atau berapa titik sunah itu ya. Titik sunah ya, termasuk di pinggang ginjal ini. Titik-titik inilah yang kemudian apabila titik ini saja dibekam, bisa jadi seluruh badan kita sudah terwakili olehnya ya, Tetapi bahwasanya secara seiring dengan kemajuan dan banyaknya praktek bekam, nanti perkembangannya, maka nanti ada spesifikasi kita sendiri. Misalnya di sini ada keluhan tertentu, maka di sini di tempat yang lain boleh seperti itu. Di permukaan kulit itu boleh dibekam. Misalnya keluhannya nanti di sesek misalnya, maka di dekat area yang ini dia dekat area dengan paru dan sebagainya ya. Kok pundakku kesel, maka di sekitar sini katipain atau di sini leher dan sebagainya. Itu tadi kabeh dirampungi atau dua ini rampungi banyak titik ya, kedua titik itu. Nah, seperti itu. Kemudian bekam ini menggunakan jarum, peralatan yang dipakai adalah sekali. Masker itu 1 kali, kalau maskernya masker yang ini ya, yang bukan kain ini ya, sekali pakai atau ini nanti cuci. Kemudian jarumnya juga sekali pakai, jarumnya seperti ini. Kenapa saya terangkan? Karena dulu sering sekali saya itu, Pak, lo jarumnya lawas anyar gitu kan, lucu kan itu. Nah jarumnya anyar lawas bahaya itu, bisa karatan. Jarum itu sekali pakai, dibuang. Kemudian juga sarung tangan ya, sarung tangan sebaiknya juga sekali pakai. Tapi ini praktek nanti banyak orang ya, nggak apa-apa, saya steril dengan alkohol, dengan sabun, kemudian dengan alkohol, bahan untuk steril. Ketika dibekam nanti awalnya adalah dikop dulu, dikop kering dulu, dikop dulu, bisa 2 kali, sekitar kisaran 5 menitan ya. Kita tunggu, kemudian kita buka, kita jarum ya. Sebelum dengan praktek saya jelaskan sedikit, kita jarum dengan pennya ya, dengan jarumnya. Jumlahnya banyak, usahakan hitungnya ganjil, tapi banyak ya. Bisa 11, bisa 57, bisa terserah. Seperti ini. Dikop lagi selama kurang lebih 5 atau 7 menit ya. 5 atau 7 menit. Kemudian diambillah darahnya dengan tisu. Nanti akan lebih detail diulangi dengan pas praktek. Dan kita sediakan kantong sampahnya seperti ini. Dan pelakuan ini nanti bisa dikubur atau dibakar. Ini ya, darah kotornya.
Nggih. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian bekam ini sendiri memiliki apa? Hal-hal yang khusus kira-kira kalau dibekam itu bahaya. Misalnya apa? Tensinya terlalu tinggi. Apakah boleh dibekam? Boleh, tapi titiknya jangan banyak. Yang dikhawatirkan nanti ada pembuluh ini berat ke otak dan sebagainya. Kalau pembuluh pecah ya ini bisa menjadikan pemicu stroke dan sebagainya. Atau terlalu rendah tensinya ya. Dibekam nanti bisa ngeliat, bisa pingsan itu. Bisa, ya itu berdasarkan pengalaman. Nanti kalau mungkin ada kesalahan bisa dijelaskan Pak Ari ya. Ini sedang mengawasi saya ini. Kan seperti itu bekam ya. Nah kalau pas kondisinya tensinya biasa, sehat atau agak tinggi, silahkan dibekam di tempat yang banyak. Itu nanti bisa maksimal sekali. Maka paling tidak awalnya adalah dilihat tensinya. Tadi sudah ya, dilihat tensinya berapa itu. Jangan ditensi Pak. Belum. Biasanya piro? Biasa 120 80. Nah itu enak, normal. Malah rada rendah di usaha ini ya. Usianya 40 lebih kan? Nah, lebih ya. Lebihnya 20. Ya, saya mulai ya. Menggunakan minyak zaitun yang pekat, yang original. Menggunakan minyak ini. Kita siapkan dulu. Nanti jarum, atau kita siapkan jarum dulu. Jarumnya seperti ini, masih segel. Jadi memang kalau tidak pernah bekam, tanya Pak, jarumnya baru atau tidak? Ya baru karena 1 kali pakai. Ya. Ini dimaklumkan bagi yang belum pernah membekam atau dibekam. Ini adalah jarum baru. Pakai minyak ini, kemudian nanti minta H2O2 atau pakai sabun, pakai alkohol, pakai steril. Nanti lebih ke sini. Keluarnya paling dominan Pak keluar. Kalau selama ini yang apa? Sudah cukup lama ya. Gula darahnya waktu itu cukup tinggi. Kalau secara terakhir ya, ini ada apa namanya? Karena kecapean ya. Kecapean, baru dari Jakarta. Angin, kemarin keringat dingin keluar itu. Gue pusing, batuk, malu terakhir seminggu ini. Sampai hilang. Hilang ya. Bisa ditelusur dulu kayak kalau ya. Bahkan sebelum bekam ini sebaiknya dipijit-pijit ringan untuk darahnya supaya lebih encer ya, badannya lebih rileks, kemudian lebih siap, tidak kemudian serta-merta ada orang datang, ada pasien datang, apa Pak? Tembali sedot, nggak siap, kita nggak siap mental, kulitnya nggak siap ya, kondisinya nggak siap ya. Maka ada pendekatan secara fisik maupun emosional. Ditanya keluarnya apa ya. Maka kalau keluhan-keluhan mengerikan, jangan dianggap mengerikan. Jangan ditakut-takuti ya. Seperti itu cukup. Pokoknya nanti tergantung keluar. Nanti ke sini aja. Bawah. Di area paru. Dioptimalkan di titik-titik sunah. Ini antara ngajari apa ujian itu berapa beda ya Pak? Jadi apa kita pun kita sudah bisa memegang. Kalian sudah bisa ngambil berarti kamu itu. Ya. Iya, maksudnya hui. Istilahnya nyuci piring langsung ceramai poligami kan. Piringnya jadi apa? Kalau dicopot semut betul Pak Soro ini. Ada apa Pak? Ya terangkanlah. Ngomong istilah. Tidak ada yang menakutkan. Nempel itu. Iya, injak. Yang jenengan saya tergantung saya. Iya. Mau diatur. Bapak ngalamin juga? Iya. Kalau enggak gimana sampainya ke maksudnya ini emang normal ini? Iya. Ya Bapak rasa normal? Iya. Ya saya kalau kesetrum gini. Sama ini saya juga ngerasain seperti yang antum rasain.
Ya. Tarian 2 atau 1,5 jam. Kita juga kelebihan. Tidak kemudian tariannya saya banter saya capek ya enggak juga.